Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Kangen gak sih sama kue menul kayak gini? Ini adalah Ogura Vanilla Chocolate Cake. Ini cara bikinnya gampang banget dan pastinya rasanya enak. Lihat deh, ini porinya lembut banget dan pastinya bikinnya gak susah. Oke, buat teman-teman yang udah penasaran apa saja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya, so jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke video cara pembuatan Ogura Vanilla Coklat, jangan lupa subscribe dulu untuk channel Dasilva Raditya dan nyalain loncengnya juga supaya teman-teman dapetin notifikasi terbaru dari channel Dasilva Raditya. Terima kasih. Yang pertama yang akan teman-teman lakukan adalah memanaskan ovennya terlebih dulu. Panasin ovennya di suhu 200 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit menggunakan api atas dan bawah atau sampai suhu di dalam ovennya udah stabil. Kalau misalkan suhu di dalam oven udah stabil, berarti ini udah bisa digunakan untuk memasukkan adonan. Atau bisa disesuaikan aja dengan oven teman-teman masing-masing. Lanjut kita bikin adonannya. Di sini yang pertama ada 7 butir telur utuh. Ini ukurannya sedang, jadi nggak besar juga nggak kecil. Kemudian kita siapin wadah sebanyak 2 wadah bersih, jadi tidak ada minyak maupun air. Ini gunanya nanti untuk kuning dan putihnya. 6 butir telurnya akan kita pisahkan kuning dan putih telurnya. Nah, di sini kenapa saya pisahin dulu menggunakan mangkok supaya nanti kalau misalkan ada pecah dari kuningnya atau misalkan telurnya ini nggak bagus, bisa kita pisahin dari semua telurnya gitu. Jadi nanti dia nggak bercampur dengan telur-telur yang bagus. Jadi di sini 1 butir langsung saya tuang ke bagian kuning dan putihnya. Untuk memisahkan kuning dan putih telur bisa menggunakan alat ataupun bisa menggunakan cangkangnya aja seperti ini. Kalau udah kita pisahin 6 butir telurnya, kemudian kita sisihin dulu putih telurnya, berarti sisa 1 butir telur utuh ya. Nah, 1 butir telur utuhnya ini akan kita masukkan ke dalam kuning telur. Oke, kita olah dulu. Jadi yang pertama kita akan olah bahan kuning telurnya. Di sini udah ada 6 butir kuning telur plus 1 butir telur utuh, kemudian ditambah dengan 80 ml susu UHT full cream. Tambahin juga 60 ml minyak. Kemudian di sini biar nggak bau amis, saya akan tambahkan setengah sendok teh vanila bubuk. Kemudian tambahin juga 1/4 sendok teh garam, ini untuk penyeimbang rasa. Setelah itu di sini akan kita aduk seperti ini. Kita aduk sampai semuanya tercampur rata seperti ini. Jadi pastikan semuanya udah tercampur. Kalau udah tercampur seperti ini, baru kita tambahkan bahan keringnya. Tambahkan 110 gram tepung terigu protein rendah. Jangan lupa untuk diayak terlebih dulu sebelum dimasukkan ke dalam adonan cair, supaya adonan keringnya ini tidak ada yang bergerindil. Kalau ada yang bergerindil, dia bakalan susah untuk dicampur ratanya. Di sini kita masukkan adonan keringnya secara bertahap, kemudian kita aduk sebentar, lalu kita akan tambahkan lagi sisanya. Setelah itu kita aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah seperti ini, baru kita sisihkan dulu untuk adonan kuning telurnya. Lanjut, kita akan bikin untuk bahan adonan putih telurnya. Di sini udah ada 6 butir putih telur, kemudian kita tambahkan setengah sendok teh cream of tartar. Cream of tartar ini gunanya adalah untuk penstabil kocokan putih telur, jadi dia biar gak gampang turun. Kalau misalkan gak ada, mau gak pakai juga gak apa-apa, gak masalah. Kemudian putih telurnya ini akan kita mixer. Sebelum itu kita siapin dulu 110 gram gula pasir. Jika nanti putih telurnya udah berbusa, kemudian bisa kita masukkan gula pasir secara bertahap. Mixer dengan kecepatan sedang, sesuaikan saja dengan mixer teman-teman masing-masing.
Kemudian jika udah berbusa, masukkan gula, tapi kita bagi menjadi 3 bagian. Tujuannya supaya nanti dia nggak gampang ambles untuk putih telurnya. Di sini saya nge-mixernya menggunakan hand mixer MX200. Itu udah kenceng banget. Emang keren banget sih untuk hand mixer Mito ini. Dia meskipun menggunakan kecepatan rendah, tapi cepet banget untuk mengembangnya. Putih telur ini akan kita mixer hingga soft peak aja. Nah, untuk cream of tartarnya tadi, jika nggak ada, bisa nggak pakai. Atau misalnya ingin pakai, pengganti cream of tartar itu adalah 1 sendok teh perasan air jeruk nipis. Atau bisa diganti dengan 1 sendok teh perasan air lemon. Atau bisa diganti juga dengan setengah sendok teh cuka masak. Oke, kita mixer lagi, kita mixer terus. Jangan lupa kita nge-mixernya hanya membutuhkan kecepatan yang sedang aja. Untuk mixer saya ini malahan saya menggunakan kecepatan 2 untuk nge-mixer putih telur hingga soft peak. Nah, nanti dia hasilnya kayak gini. Dia berjambul terbalik seperti ini, bukan yang cair banget ya. Dia berjambul terbalik seperti ini. Untuk menghasilkan adonan soft peak, saya membutuhkan waktu sekitar 3 menitan dengan kecepatan sedang atau di sini saya menggunakan kecepatan 2. Selain itu, jika dia sudah soft peak, ketika dibalik dia adonannya nggak jatuh, kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, ini udah siap untuk kita campurkan ke dalam bahan kuning telurnya. Nah, ini dia bahan kuning telur dan putih telurnya. Sekarang langsung aja kita akan masukkan putih telur ke bahan kuning telurnya. Nah, bahan putih telur ini akan kita bagi menjadi 3 bagian supaya dia mudah tercampur rata serta tidak gampang ambles untuk bagian putih telurnya. Dan juga kenapa kita menggunakan kecepatan sedang supaya nanti tidak banyak gelembung di bagian bahan putih telurnya. Nah, kalau dicampur seperti ini, nah, ketika dicampur putih telur ke kuning telurnya, jangan terlalu sering diaduk supaya nanti hasilnya nggak encer. Kalau sering diaduk, dia hasilnya akan cair gitu, makin encer. Nah, cara aduknya sebenarnya gampang banget. Tinggal kita aduk aja dari tengah hingga ke samping, dari atas hingga ke bawah. Jadi bertahap. Kalau udah semuanya seperti ini, kita pastikan rata menggunakan spatula seperti ini. Kita aduk balik. Karena adonannya lumayan banyak, saran saya menggunakan spatula yang ukurannya besar supaya nggak sering mengaduk dan sudah pasti tercampur rata. Jika sudah tercampur rata seperti ini, kita akan sisihkan dulu. Kita ambil beberapa bagian. Di sini saya ambil 3 sendok sayur. Saya kasih 1 sendok teh pasta coklat, kemudian saya aduk rata. Untuk loyangnya di sini saya menggunakan loyang ukuran 20x20, kemudian saya alasin dengan baking paper. Kita langsung aja tuang adonannya ke dalam sini. Tuangnya agak sedikit tinggi supaya nanti jika ada gelembung-gelembung di dalam adonannya itu ikut pecah. Kemudian di sini bisa kita taruh aja adonan yang udah kita kasih pasta coklat. Kemudian kalau udah selesai, tinggal kita hentak-hentakin aja seperti ini. Lalu kita siapin loyang yang kedua. Loyang yang kedua ini kita akan kasih air panas setinggi kurang lebih 1 cm. Kemudian masukkan loyang pertama ke dalam loyang kedua seperti ini. Ini adalah sistem pemanggangan dengan Aubain Marie. Hasil akhir dari Aubain Marie ini adalah bagian samping-sampingnya itu tetap lembab. Kita akan panggang di suhu 150 derajat Celcius selama kurang lebih 60-90 menit menggunakan api atas dan bawah atau sampai matang. Sesuaikan aja dengan oven teman-teman masing-masing. Oven yang saya gunakan adalah oven Mito Fantasy MO888 yang kapasitasnya adalah 33 liter dan oven ini ada kipasnya di bagian dalamnya. Nah, di sini kurang lebih saya memanggangnya 90 menit, tapi di menit 45 saya akan putar. Di bagian belakang ini saya akan taruh ke depan dan pastinya bagian depan ini saya pindah ke belakang, diputar seperti ini.
Kemudian saya tutup lagi, saya akan panggang lagi sampai total waktunya adalah 90 menit atau sekitar 1,5 jam. Nah, kalau udah 90 menit tinggal kita angkat, hasilnya seperti ini. Nah, ini dia Ogura vanilla coklatnya. Ini langsung aja saya keluarin. Ini masih panas, langsung saya keluarin seperti ini. Tuh, hasilnya cantik, menul banget. Saya senang banget dengan teknik pemanggangan seperti ini dan cara membuat adonan seperti ini, karena tanpa menggunakan bahan pengembang apapun tetap enak dan lembut seperti ini pastinya. Tada, ini adalah Ogura vanilla coklat, enak banget, harumnya itu kerasa banget, ada vanilla dan coklatnya. Kemudian di sini tinggal kita iris aja menggunakan pisau kesayangan saya, yaitu pisau stand cookware. Kita potong aja, boleh dingin, boleh hangat, langsung aja dipotong. Kalau misalkan dia masih hangat panas, bagian atasnya itu masih agak kaku. Tapi kalau udah dingin, dia udah lembek, tapi bagian atasnya itu nggak lengket. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Bagian dalamnya benar-benar soft banget untuk porinya, dan pastinya lembut, menul, enak banget. Oke, buat yang udah penasaran, langsung aja yuk kita cicipin. Oke, ini dia udah jadi Ogura coklat vanilla. Ini enak banget, cara bikinnya seperti biasa, gampang banget. Sekarang kita langsung aja cicipin. Di sini tinggal kita bagi dua aja. Nah, ini empuk, enak banget. Kelihatan porinya ini lembut banget, hampir kayak nggak berpori kan? Tuh, lembut banget kan? Masya Allah. Sekarang langsung aja kita cicipin. Bismillahirrohmanirrohim. Lembut, enak, manisnya pas. Selamat mencoba. Masya Allah, yang suka sama cake. Assalamualaikum sama datang di ada di sini. Ini kan ini enak banget. Ya. Ini enak banget. Ini kan Enak banget ya guys. ini coklatnya. Coba ada hitung 1 gitu, 2. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain bikin Ogura vanilla coklat ini di rumah, karena ini caranya gampang banget dan tanpa pengembang apapun. Share video ini ke sosial media teman-teman, supaya teman-teman yang lain juga bisa bikin cake menul super enak seperti ini. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.